Setelah mengetahui apa itu ROAS, pertanyaannya adalah, kapan sebuah iklan dikatakan berhasil? Secara sederhana, jika nilai ROAS Anda kurang dari 1, itu artinya iklan tersebut merugi karena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan. Dalam kondisi ini, Anda harus segera mengevaluasi target audiens, konten, atau penawaran Anda. Sebaliknya, iklan dianggap sangat efektif jika nilai ROAS-nya lebih dari 3. Ini berarti setiap Rp1 yang Anda investasikan mampu menghasilkan lebih dari Rp3 pendapatan. Jika Anda sudah mencapai titik ini, strategi tersebut sudah layak untuk diskalakan atau diperbesar jangkauannya guna melipat gandakan keuntungan bisnis Anda. Mari kita lihat bagaimana alur kerja sebuah strategi berbasis data yang ideal. Proses ini dimulai ketika data ditemukan. Misalnya, kita mengetahui bahwa produk A sangat laku di kalangan audiens usia 18 hingga 25 tahun dengan jam aktif pukul 20 malam. Berdasarkan temuan tersebut, strategi ditentukan dengan langkah nyata seperti menambah stok produk tersebut, membuat konten khusus untuk generasi Z, serta menjadwalkan sesi live di malam hari. Hasil akhirnya sangat pasti, penjualan meningkat secara terukur. Visual ini mempertegas kembali prinsip utama kita, bahwa kesuksesan digital marketing lahir ketika strategi didasarkan pada data nyata, bukan sekadar asumsi. Mari kita lihat bagaimana data diubah menjadi aksi nyata. Proses ini dimulai saat data ditemukan. Misalnya kita mengetahui bahwa produk A adalah yang paling laku dengan audiens dominan usia 18 hingga 25 tahun yang sangat aktif pada pukul 20 malam. Berdasarkan temuan tersebut, strategi yang diterapkan menjadi sangat jelas. Kita harus menambah stok produk A, membuat konten dengan gaya generasi Z, serta mengadakan sesi live shopping pada malam hari. Hasil akhirnya bukan lagi sekadar spekulasi, melainkan penjualan yang meningkat secara terukur. Inilah esensi dari seluruh presentasi kita hari ini, mengubah informasi menjadi profit melalui langkah yang presisi. Sebagai penutup, kasus Wajid Legieta menjadi pengingat berharga bagi kita semua, bahwa keberhasilan pemasaran digital bukan sekadar tentang hadir di media sosial, melainkan tentang strategi yang terukur dan berbasis data. Potensi pasar yang kita hadapi sangatlah luar biasa luas. Hingga tahun 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai sekitar 212 juta orang, atau setara dengan 75% dari total penduduk kita. Nilai transaksi e-commerce pun telah menembus angka kurang lebih 487 triliun rupiah. Bahkan, momen Harbolnas 2024 mencatatkan transaksi sebesar 31,2 triliun rupiah atau naik 21% dari tahun sebelumnya. Angka-angka ini adalah peluang nyata bagi siapa saja yang siap melangkah dengan strategi yang tepat di dunia digital. Selanjutnya dalam sesi ini, mari kita lihat grafik pertumbuhan yang sangat menjanjikan di hadapan kita. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia terus meroket hingga mencapai angka kurang lebih 487 triliun rupiah pada tahun 2024. Bahkan, data dari momen Harbolnas 2024 saja mencatatkan transaksi sebesar 31,2 triliun rupiah, yang berarti ada kenaikan sebesar 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Grafik ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa pasar digital kita sangat luas dan terus bertumbuh. Siapapun yang mampu menguasai strategi berbasis data hari ini, dialah yang akan memenangkan potensi pasar yang luar biasa besar ini di masa depan. Untuk menutup sesi presentasi ini, mari kita bandingkan dua studi kasus yang telah kita pelajari guna melihat bagaimana strategi digital marketing dapat diterapkan pada produk yang berbeda. Di satu sisi, kita memiliki Anjab Store dengan produk pakaian muslim khas Pekalongan yang menyasar generasi Z dan milenial usia 18 hingga 30 tahun. Mereka mengandalkan TikTok Live
sebagai platform utama dengan segmentasi demografis dan psikografis yang menghasilkan lonjakan penjualan sangat drastis. Di sisi lain ada Wajit Legeta yang menawarkan jenang wajit khas Garut dengan target konsumen wilayah Bandung hingga Jakarta. Berbeda dengan Anjab Store, Wajit Legeta lebih berfokus pada Shopee, Tokopedia, dan Instagram melalui segmentasi geografis dan perilaku. Hasilnya pun sangat positif, yakni kenaikan penjualan sebesar 20% dalam 2 tahun. Perbandingan ini mempertegas bahwa tidak ada satu strategi yang cocok untuk semua. Keberhasilan bergantung pada ketepatan kita dalam memilih platform dan segmentasi yang sesuai dengan karakter produk serta audiens kita.